Anjing. 300.000 doang bangsat. Oke guys, ketemu lagi sama Mamang di channelnya Kuma Aing. Nah, di sini Mamang mau ngebahas cerita film dari tentang anak remaja yang sedang mencari jati diri, mencoba segala cara untuk mencapai mimpinya sebagai aktor film di Jakarta. Namun kerasnya kota Jakarta membuat remaja ini menjadi luntang-lantung hingga akhirnya terjerumus dalam dunia hitam. Sebelum dimulai, jangan lupa untuk di-subscribe. Oke guys. Anjing. Si Dom, anak remaja yang berusia 23 tahun ini sedang mencari jati dirinya dan rela bergelut dengan kerasnya kota Jakarta demi sebuah impiannya tersebut. Si Dom ini sudah kerja di proyek perfilman, namun dia harus keluar karena mereka memperlakukannya dengan semena-mena. 300.000 doang bangsat. Mau casting? Maulah. Bahkan dia ikut casting, sempat ada yang memanfaatkannya. Gue bukan buat bacol lo anjing. Bikin masalah terus. Kapan bisa bayar utang lo? Di saat sedang masa-masa jatuhnya, si Dum ini luntang-lantung dan tidak punya pekerjaan alias pengangguran, bro. Ketika dia lagi ada di Indomaret beli teh pucuk dan rokok Sampurnamil, itu juga bekas bayaran syuting 300.000 kemarin. Dia pun bertemu dengan seorang wanita bahenol bernama Pinkan dan cowoknya si Radit. Setelah Sidu membantu mereka berdua, dia tak terima dikasih bayaran cuma 5.000 perak. Hingga akhirnya dia pun meminta tempat tinggal untuk sementara waktu. Dan mereka berdua pun menyuruh si Dum ini untuk ikut. Setibanya di rumah susun alias kontrakan, si Pinkan pun membayarkan kontrakan si Dum selama 1 bulan. Dan akhirnya si Dum bisa beristirahat dengan tenang. Namun beberapa jam kemudian, si Dum sedang ngocok, tiba-tiba si Pinkan langsung masuk dan ketahuan deh sedang onanai. Onani. Pakai baju lo. Udah tete lo kecil lo. Mau keluarin. Ini kuliah. Gue join ya. Karena mendengar pembicaraan mereka berdua, si Dom jadi ingin ikut join dalam bisnis mereka. Tangga baru. Dom. Make up Anjing. Kunci. Dan si Dom pun bergabung dengan bisnis mereka. Di sini si Dom ditantang untuk memerankan aktingnya yang menjadi impiannya itu. Ragu tinggal. Lo bilang lo aktor kan? Gue butuh keaktoran lo di sini. Bakat akting yang dimiliki oleh si Dom dimanfaatkan untuk pekerjaan menjadi seorang kurir narkoba agar tidak mudah dicurigai. Pakai baju merah yang barusan turun. Sekaligus mengumpulkan uang dari penghasilannya sebagai kurir narkoba, karena si Dom masih memiliki mimpi yang sama, menjadi aktor ternama. Halo. 305. Hari yang berikutnya dia bekerja, dia sangat rapi dan tidak mencurigakan. Sampai-sampai dia sangat nyaman dengan pekerjaan seperti ini. Mulai dari COD di kereta api, di bandara, Mbak Sarah, di kantor, lumayan. di tempat syuting sekalipun, dengan cara menemui Chico Jericho. Karena
kebetulan dia adalah penggemarnya aktor tersebut. Bahkan yang sangat parahnya nih, dia harus pura-pura jadi bencong agar pekerjaannya itu bisa lancar. Segala cara dia perankan, akting yang benar-benar tidak Di mencurigakan. bawah bunga kaca. Sekarang kita party di kamar gua. Beberapa bulan kemudian, si Radit ini makin percaya sama si Dom hingga mengajaknya dia party. Dan disinilah si Dom mengenal sabu. Keesokan harinya, ketika si Radit sama si Pinkan sedang ngungkluk, si Dom ini malah ngerekamin mereka. Anjing. Waktu pun terus berlanjut. Si Dom semakin nyaman, semakin terjerumus dalam dunia malam. Namun ada yang aneh sama si Pinkan ini. Setelah ngeliat si Dom ini habis ngungkluk di kamar mandi, Jangan pakai rasa lo. si Radit pun mulai curiga kalau si Pinkan ini ada rasa sama si Lo Dom. cemburu sih sama kurir. Sakit lo ya? Nggak dingin lu nggak pakai sempak, Kak? Si Kansa, dia adalah seorang perias mayat sekaligus pelanggan yang sering COD sama si Dom. Mereka berdua pun mulai dekat dan berteman. Sari Kurma. Andika ada paling modern juga baca duduk. Tai. Hingga suatu malam mereka mencoba satu permainan yang berujung ngungkluk bareng-bareng, guys. Dom, lo pasti bisa jadi telur gitu. Pakai ini dulu. Kalau lo emang jembot tau gak sih? Setelah bertemu si Kansa, si Dom mulai terpikir lagi tentang impiannya tersebut. Dengan mencoba bertanya sama si Radit, dia ingin berhenti dan mau memperjuangkan impiannya kembali. Sorry bang. Si Radit ini marah, dia tidak terima Ntar malam. karena takut bisnisnya itu terbongkar. Dan pada akhirnya si Radit pun menyuruh si Dom untuk menjemput si Pinkan. Tidak ingin membuang kesempatan yang ada, si Dom pun membawa pergi si Pinkan ke Ancol. Hasrat dan kepuasan si Dom yang selama ini sange sama si Pinkan Bahenol itu akhirnya bisa tersalurkan. Radit hilang. Dan akhir cerita si Radit ini pun hilang. Sudah berminggu-minggu tidak pulang. Ternyata dia ditangkap polisi akibat dari si Pompai yang sudah melaporkannya itu. Dengan tekad yang kuat dan niat yang serius, akhirnya si Dom pun pergi untuk melanjutkan mengejar impiannya itu.